Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin ada Kades dari Bogor yang namanya Ibu Wiwin yang telah menggemparkan netizen di Indonesia karena berdemonstrasi di depan gedung DPR sambil flexing dengan pakaian yang sangat mahal katanya, dengan dandanan yang sangat glamor, dan dengan bawa tas yang harganya konon ratusan juta rupiah. Wow, bagaimana ceritanya seorang kepala desa menampilkan hal-hal yang semacam itu? Belakangan dia katakan bahwa ini kan palsu, ini bohongan saja, ini imitasi dan yang semacam itu. Cuman kan kita juga pada akhirnya jadi bingung apa itu benar-benar palsu atau itu cuma alasan untuk tidak diperiksa. Tapi kalaupun itu memang benar-benar palsu, jadi dia melakukan 3 hal konyol sekaligus. Yang pertama adalah dia sebagai kepala desa malah flexing. Kedua, dia flexing dengan sesuatu yang palsu. Dan yang ketiga, dia flexing di tengah-tengah demonstrasi yang sedang rusuh. Dan memang pada waktu itu demonstrasinya rusuh. Kalau misalkan Baraya lihat di media-media massa atau Baraya melihat secara langsung, itu kepala-kepala desa yang katanya mewakili kepala desa seluruh Indonesia berdemonstrasi habis-habisan dengan cara ada yang bakar sampah di depan gerbang gedung DPR, bikin asap yang mengepul luar biasa, kemudian merusak, mencongkel, mendongkel gerbang DPR itu, ada yang memukuli dengan palu godam keramik-keramik gedung DPR, kemudian ada yang melempari petugas. Nah, ngelemparin petugas juga ada yang dengan bambu, ada yang dengan sampah, bahkan ada yang dengan senjata tajam. Yang sialnya senjata tajam itu pas dilempar malah kena kepala desa yang lain gitu. Ada. Kemudian ya, ini juga polisi pada waktu itu mengatakan bahwa ya, mereka telah mengamankan sekitar 30 ban bekas yang siap dibakar. Jadi ini memang sudah niat rusuh gitu. Nah, kenapa kepala-kepala desa ini menjadi rusuh seperti ini? Dan yang tadi itu betapa ironi gitu. Ibu-ibu kepala desanya menggunakan demonstrasi untuk flexing, untuk menampilkan kekayaan, keglamoran dan kecantikan dirinya, sedangkan bapak-bapaknya bawa palu godam untuk menghancurkan gedung DPR gitu. Dan merusak pagarnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan pasangan yang sangat memwaukan gitu kan, pasangan yang sangat luar biasa gitu. Ya, apa alasan mereka melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji itu? Ternyata mereka itu minta supaya pengesahan UU nomor 6 tahun 2014 tentang kelembagaan desa itu dipercepat sebelum pemilu. Apa isinya? Tuntutan mereka itu apa? Tuntutan yang pertama itu adalah bahwa mereka minta jabatan sebagai kepala desa itu berlangsung selama 9 tahun dan boleh diulang dalam 3 periode. Jadi mereka menuntut untuk bisa berkuasa di desanya selama 27 tahun. Dan kemudian mereka minta supaya gaji kepala desa dinaikkan, dan mereka minta juga dana operasional desa itu dinaikkan, dan mereka minta supaya 70% dari dana operasional desa itu diserahkan kepada mereka untuk mereka kelola. Ini maksudnya demonstrasi ini membuat banyak netizen geram dan tidak mendapatkan banyak apresiasi. Karena apa? Karena biasanya demonstrasi itu ditujukan untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan kelompok atau untuk kepentingan umum. Misalkan demo turunkan harga BBM, misalkan yang kayak gitu kan, ya itu kan buat masyarakat gitu. Atau tuntutan naikkan gaji buruh gitu, ini tuntutan masyarakat. Ini minta dinaikkan gaji untuk kepala desa hanya untuk diri mereka sendiri, dan kemudian minta kenaikan rentang durasi kekuasaan mereka di desa itu sampai 27 tahun untuk diri mereka sendiri, tentu saja kan, untuk kepala desanya saja. Tetapi mereka mengakunya mewakili rakyat, dan mereka mengancam atau mengeluarkan pernyataan bahwa kalau misalkan ini tidak disahkan berarti tidak sesuai kepentingan desa, tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat desa, masyarakat terpencil, masyarakat termarginal. Kan ini adalah sesuatu yang aneh, makanya digeruduk sama netizen pada waktu itu. Cuman kita balik lagi ke sebuah pertanyaan, kenapa mereka yang menuntut untuk mendapatkan hak-hak mereka secara pribadi tetapi melakukan tindakan kekerasan, anarki, dan merusak fasilitas negara atas nama rakyat? Ini kan kenapa bisa seperti itu gitu? Makanya saya secara pribadi, ini mah pribadi ya, dan ini adalah pandangan saya gitu, kecurigaan saya. Jangan-jangan mereka ingin mendapatkan kesempatan korupsi yang lebih besar. Kok gitu? Kenapa ini langsung jumping conclusion ya? Saya jelasin begini Baraya. Kalau misalkan Baraya mau melihat tuntutan-tuntutan mereka yang ada 12 biji itu, kebanyakan memang diupayakan sebisa mungkin untuk memuluskan atau untuk memberikan keleluasaan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang otoritarian gitu. Jadi desanya. Jadi misalkan kepala desa harus
dipilih secara musyawarah mufakat. Ini sebenarnya ada permainan kalau misalkan musyawarah mufakat gitu ya. Kemudian kepala desa yang tadi itu minta jabatannya itu 9 tahun. Apa alasannya harus 9 tahun? Karena di desa itu kalau misalkan ada pilkades itu sering bentrok. Jadi butuh waktu lama untuk bisa meredakan emosi gitu kata. Alasannya itu adalah seperti itu. Cuman kalau alasannya seperti itu ya kesalahan, kejahatan jangan langsung dijadikan alat legitimasi untuk mendapatkan kekuasaan. Justru kejahatan itu yang harus dihilangkan. Kalau misalkan masyarakat desa itu bentroknya lama, ya berarti mereka harus diajari bagaimana caranya melakukan demokrasi yang baik gitu. Mereka harus menjalankan bagaimana sistem supremasi hukum yang baik gitu. Bukan malah karena mereka itu rusuhnya lama, maka kita juga minta jabatannya lama. Kan aneh gitu. Ini ngaco. Ya selesaikan masalah demokratisasinya di desa, bukan kemudian minta jabatan jadi 9 tahun untuk 1 periode dan mereka minta jabatan sampai 3 periode gitu. Kenapa mereka memaksa untuk jadi kepala desa? Ya dan lain-lain lah. Ini banyak sekali tuntutannya, ada 12 bisa dicek. Cuman, nah ini kalau misalkan kita lihat, kita harus akui ya, ini harus kita garis bawahi bersama di sini bahwa salah satu wilayah di mana korupsi terjadi secara masif dan besar-besaran itu di desa. Desa itu adalah wilayah paling banyak korupsinya di Indonesia dibandingkan dengan pemerintahan pusat, misalkan dibandingkan dengan lembaga pendidikan, misalkan desa itu adalah yang paling tinggi menurut ICW dan menurut beberapa lembaga terkait. Nah, kenapa seperti itu? Karena di desa itu, ini harus digarisbawahi, di desa itu orang-orang tidak berani melapor ketika ada kasus-kasus yang dianggap mencurigakan. Jadi masyarakat itu kalau misalkan ada sesuatu itu mereka bungkam. Saya punya banyak teman LSM di kampung-kampung yang terpelosok yang seperti itu. LSM itu selalu menemukan ada kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dan jajarannya. Dan yang menjadi korban siapa? Rakyatnya. Tetapi ketika rakyat, ayo kita lapor kepada polisi, mereka enggan, mereka nggak mau. Mereka tidak mau berurusan dengan polisi karena urusannya bakal lebih panjang, mereka belum tentu mendapatkan hak-haknya. Jadi apa? Jadi apapun yang dilakukan kepala desa sampai bahkan korupsi yang paling fatal sekalipun, rakyat akan bungkam, akan diam. Itulah yang menyebabkan kenapa desa menjadi sarang koruptor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang desa itu tingkat kemiskinannya lebih tinggi. Atau misalkan kita mengasumsikan seperti itu, atau masyarakat desa menganggap bahwa mereka memang lebih miskin daripada orang-orang kota. Karena mereka menganggap bahwa diri mereka itu miskin, maka mereka merasa bahwa setiap ada kasus korupsi, setiap ada apa adalah sesuatu hal yang biasa gitu. Ya ada gimana lagi, udah kita mau sebagai rakyat kecil gitu. Jadi mental kemiskinan orang itu akhirnya membenarkan setiap kasus-kasus penyelewengan dana atau korupsi secara umum. Itu yang masalah di desa. Kemudian yang ketiga, di desa itu pengawasannya sangat tidak ketat. Kalau di kota, kita menemukan ada wartawan, ada begitu banyak pengacara, ada banyak LBH, ada banyak orang yang nguntit-nguntit ke sana ke sini, ada petugas-petugas pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di desa-desa tidak banyak yang seperti itu, sehingga kepala-kepala desa itu relatif sangat leluasa untuk melakukan tindakan korupsi. Begitu, itu cek saja kalau misalkan Baraya tidak percaya, ini datanya dari ICW, memang kebanyakan korupsi itu terjadinya di desa. Kemudian alasan berikutnya, kenapa di desa itu banyak sekali korupsi? Karena di desa itu luput dari mata media massa. Jadi kalau misalkan korupsi di DPR, itu media massa gercep langsung memberitakan. Karena mereka juga butuh uang dan butuh sensasi. Dan karena itu berita-berita soal korupsi itu mudah sekali untuk bisa diakses, mudah sekali untuk dicari. Tetapi korupsi di desa itu sedikit sekali bisa mendapatkan sorotan dari media karena jauh, karena aksesnya susah, karena di kota saja sudah cukup banyak yang seperti itu. Jadi di desa kurang sekali sorotan dari media massa, dan ditambah lagi koneksi antar para pejabat daerah di desa itu tidak bisa kita kontrol. Jadi kepala desa bisa saja memiliki jabatan sebagai apa di desa gitu, dan orang-orang juga tidak bisa memastikannya karena memang yang tadi itu jauh dari perkotaan, jauh dari akses terhadap transportasi dan sebagainya, atau bahkan desa-desa yang paling dekat dengan kota pun sebenarnya juga lebih sulit daripada pusat kota karena wilayahnya yang lebih luas dengan kepadatan penduduk yang lebih sedikit, maka itu kurang mendapatkan sorotan. Saya punya tahun 2011 saya pernah bertemu dengan seorang yang dia orang kota, tinggal di kota, tetapi dia jadi kepala desa.
di desa Anu gitu. Nah, saya tanyain kenapa bisa seperti itu. Ya, dia bertugas seminggu sekali. Jadi hanya hari Minggu dia pulang ke desa, kemudian ngatur begini begitu, kemudian pulang lagi dan bekerjanya di kota. Dia katakan dia bisa mendapatkan jabatan sebagai kepala desa itu setelah dia menghabiskan uang ratusan juta rupiah, ngobrol sama warga desa, ya ngasih kopi, ngasih apa segala rupa, akhirnya dia memang mendapatkan fasilitas itu. Luar biasanya apa? Luar biasanya bagaimana ceritanya seorang kepala desa berupaya habis-habisan untuk mendapatkan jabatannya, mengeluarkan uang sampai ratusan juta rupiah, padahal gaji kepala desa pada waktu itu sebenarnya kecil. Kenapa seperti itu? Karena akses terhadap ekonomi ilegal di sana itu sangat-sangat besar. Dan Baraya tahu nggak, orang yang dimaksud itu, yang saya bertemu dengan dia tahun 2011 itu adalah penulis buku-buku Islam, tata cara sholat sekian-sekian, yang kayak gitu. Jadi, wah, korupsinya luar biasa. Saya tanya kepada dia, kok bisa seperti itu? Ya nggak apa-apa, ini memang sistemnya di negeri ini sudah seperti itu, masa kita mau menolaknya? Ya memang sudah begitu, apa boleh buat gitu. Dia nggak ngurus desanya, orang dia datang ke desanya aja cuma seminggu sekali, dia hanya ngurus ekonominya, dia hanya ngurus duitnya saja yang ada di situ. Itu luar biasa. Coba cek Baraya. Saya tidak menuduh dan saya tidak mengeneralisir bahwa semua kepala desa seperti itu, tentu saja. Cuman silahkan Baraya cek apakah kepala desa yang Baraya kenal itu kaya mendadak sejak mereka menjabat. Dan laporan Tempo kemudian menyebutkan bahwa beberapa modus atau cara untuk melakukan korupsi atau yang paling banyak dilakukan oleh kepala desa untuk mendapatkan uang secara ilegal itu ada 6. Yang pertama itu adalah penggelembungan dana. Nah, ini biasa sekali ya. Jadi di desa-desa bikin proyek, misalkan perbaikan jalan, itu dananya digelembungkan kemudian untuk dia gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dipakai untuk kebutuhan sendiri. Nah, ini banyak. Jadi secara terang-terangan dia ngambil uang dari pemerintah untuk bikin ini, bikin itu, atau misalkan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk bikin ini dan bikin itu, tetapi itu digunakan untuk kepentingannya sendiri. Itu ada puluhan kasus yang sudah ketahuan ya, bukan yang tidak ketahuan. Yang sudah ketahuan itu ada puluhan kasus. Hanya dalam 1 tahun saja, tahun 2022. Kemudian proyek fiktif. Banyak bikin proyek-proyek fiktif. Nah, ini sering yang saya hadapi bersama LSM di kampung yang saya ceritakan tadi, itu kayak gitu. Bikin acara-acara fiktif, bikin acara apa-apa gitu, uangnya sudah diterima tapi tidak dijalankan. Nah, nanti pelaporannya bagaimana? Ya, bahkan mereka bikin pelaporan fiktif juga gitu. Nanti rakyat bagaimana? Rakyat yang menjadi saksi tidak akan mau melaporkan karena mereka sudah cukup untuk diintimidasi atau mereka tidak mau berurusan dengan polisi atau hal-hal yang semacam itu. Jadi leluasa sekali kepala desa untuk melakukan tindakan-tindakan yang ilegal, yang jahat, yang mengambil uang rakyat. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah volume project yang berbeda dengan yang ada di anggaran. Jadi yang ada di anggaran itu adalah jaraknya dari misalkan bikin jembatan yang panjangnya adalah 100 meter, padahal bikinnya itu cuma 20 meter gitu. Ya, kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu lumrah sekali di desa-desa. Dan yang terakhir semua itu dibalut dengan laporan palsu gitu. Nah, itu terus ada satu lagi penggelapan dana dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah ngasih sekian ya kemudian dihilangkan, dan itu umum sekali terjadi. Makanya ya sekali lagi ya, ini tidak untuk mengeneralisir bahwa semua kepala desa itu seperti itu. Cuman berdasarkan laporan bahwa kepala desa itu dan desa secara umum itu adalah ladang korupsi besar-besaran di Indonesia, dan bahwa banyak sekali rakyat yang merasa bahwa kepala desa mereka itu tiba-tiba menjadi kaya mendadak walaupun tidak ngepet sejak mereka menjabat, maka ayo pikirkan sama-sama gitu. Dan kalau misalkan faktanya, datanya sudah seperti itu, apakah itu bisa dikaitkan dengan demonstrasi yang rusuh kemarin? Demonstrasi marah-marah. Jadi mereka menuntut percepatan pengesahan undang-undang itu gitu. Jadi undang-undangnya memang akan diterapkan, tetapi mereka bukan hanya minta diterapkan, minta dipercepat sebelum pemilu gitu. Jadi ini manja luar biasa gitu, nggak mau nunggu, nggak mau bersabar, pokoknya mah harus sekarang juga. Dan kalau tidak seperti itu, maka apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kekerasan sampai merusak fasilitas-fasilitas negara. Kan aneh, kalau misalkan kepala desanya aja rusuh, kita mengetahui sejauh mana kadar intelektualitas dia dan sejauh mana kapasitas dia, dia sama sekali tidak layak untuk menjabat sebagai pemimpin di daerahnya. Sebab kalau misalkan pemimpin di daerahnya ternyata suka merusak aset negara, fasilitas negara, maka otaknya emang harus diperbaiki gitu.
Ya, inilah yang pada akhirnya membuat saya menjadi curiga. Jangan-jangan mereka memang ingin mendapatkan akses terhadap korupsi itu lebih lama, minta 27 tahun, dan lebih leluasa karena mereka minta dana operasional desa itu diserahkan kepada mereka, dan minta agar dana operasional desa itu menjadi lebih besar, dan minta agar gaji mereka juga menjadi lebih besar. Itu sebenarnya adalah cara mereka untuk mendemonstrasikan bahwa mereka memang sebenarnya kurang untuk memiliki kesadaran, kurang untuk berpengetahuan, kurang untuk memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin. Itu kecurigaan saya. Menurut Baraya bagaimana? Kalau menurut saya seperti itu, tetapi ayo kita buka forum diskusi di kolom komentar. Semoga ada di antara Baraya yang bisa menunjukkan sisi lain, paradigma lain, sudut pandang lain. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.